Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya anak-anaknya Miss? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan pelajari tema 4, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Tema 4, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Materinya itu tentang makna dan amanat sebuah pantun. Masih ingatkah kamu? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Dan amanat, pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Persamaan dan perbedaan pantun dan syair. Nah, pertama, syair adalah karya sastra yang bersifat menasehati atau menceritakan. Dan pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Sekarang, mari kita pelajari persamaan dan perbedaan pantun dan syair. Yang pertama, pantun dan syair sama-sama terdiri dari 4 baris. Sajak pada pantun dan syair berbeda. Pada pantun bersajak AB-AB dan syair bersajak AA-AA. Pada pantun dan syair, sama-sama tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan isi pada pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan pada syair semua baris merupakan isi. Nah, perhatikan contoh pantun dan syair yang ada di bawah. Contoh pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Dan contoh syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu, hingga di hari tuamu. Isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Makna dan amanat pantun. Sebelumnya, Miss sudah jelaskan isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya suatu pantun, dan amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, perhatikan contoh pantun di bawah. Sore hari berwarna jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantun di samping adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh kita akan mudah sakit. Dan amanatnya adalah kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Isi atau makna dan amanat berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Contohnya, dengar lagu berirama, tertawalah si adik manja. Mari bermain bersama-sama, jangan duduk sendirian saja.
Nah, itu merupakan salah satu contoh pantun anak. Isi atau makna pantun tersebut adalah ajakan seorang anak untuk bermain bersama. Amanatnya, anak-anak sebaiknya bermain bersama daripada sendirian. Selanjutnya, contoh selanjutnya itu adalah liburan ke pantai naik perahu. Naik perahu senang rasanya. Jikalah boleh aku tahu, baju merah siapa namanya? Nah, itu adalah contoh pantun orang muda. Isi atau makna pantun tersebut, keinginan seseorang untuk berkenalan. Amanatnya, saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Nah, selanjutnya, isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isi. Berdasarkan isi, pantun dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Contoh pantun berdasarkan isi. Sungguh enak buah sukun, hasil panen kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Isi atau makna pantun tersebut, hidup rukun menciptakan ketentraman. Amanatnya, kita harus hidup rukun. Berbalas pantun. Kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Misalnya, kamu membacakan pantun teka-teki, kemudian temanmu membacakan pantun untuk menjawab pantun teka-tekimu. Kegiatan seperti itu disebut berbalas pantun. Berbalas pantun dapat dilakukan jika topik atau tema pantun sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, materi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab warga di lingkungan masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga. Berikut beberapa sikap tanggung jawab sebagai masyarakat. Pertama, tidak membuang sampah di selokan. Saling menghormati dengan tetangga, menolong tetangga yang kesulitan, dan mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara. Tanggung jawab masyarakat dalam pengambilan keputusan. Contohnya, yang pertama mengikuti dan mengamati pemilihan ketua RT dan RW, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan, memberikan saran dan pendapat atas masalah dalam rapat, bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, membantu menyiapkan makanan dan minuman untuk kegiatan musyawarah, dan mengamati jalannya pengambilan keputusan. Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah.
Contoh tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah antara lain, yang pertama, belajar dengan tekun. Kedua, menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, mengikuti acara yang diadakan di sekolah, setiap upacara bendera atau lomba antar kelas. Dan yang keempat, berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas. Contoh tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas antara lain, yang pertama, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Dan yang ketiga, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Nah, jika sudah, kalian akan melaksanakan tugas hari ini. Siapkan alat tulisnya masing-masing untuk mengerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan, Nanandaku.